Ya, Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk, Saudara. Pak Tiko tadi terpotong. Tadi Anda mengatakan bahwa banyak aset yang belum termanfaatkan. Kemudian potensinya kita untuk dipercaya investor juga cukup tinggi. Kenapa SWF versinya Indonesia baru dimulai sekarang? Ya, saya rasa ini memang evolusi daripada perundang-undangan ya. Karena kan dulu kalau kita ikutin sejarah, pada tahun 98 setelah krisis, itu baru kita mulai tahun 2000 lebih itu untuk IPO BUMN. Jadi dulu kita ingat bahwa dulu BUMN pun sebelumnya kan belum ada yang IPO ya. Baru kemudian kita mulai dengan Telkom, dengan BRI dan sebagainya. Nah ini kan tahapan itu berkembang terus sampai dengan tahun 2000-an, 2010, 2020. Perusahaan-perusahaan konstruksi seperti PP, ADI dan sebagainya. Nah memang fase itu kita lebih fokus untuk memprivatisasi perusahaan-perusahaan. Tapi kita belum bicara mengenai aset-aset infrastruktur maupun aset-aset lain. Seperti dari pelabuhan, airport, jalan tol ya. Nah kita melihat dalam kondisi dunia sekarang yang berubah ini, minat investor ini berubah juga. Kalau dulu minat investor lebih banyak dari portfolio investment, mereka masuk ke debt atau ke equity yang sifatnya listed instrumen ya, bond, ekuitas publik. Sekarang mereka muncul namanya private equity dan sovereign wealth fund yang mau berinvestasi langsung di aset. Ini yang berubah juga di dunia. Bahwa sekarang mereka bukan hanya investasi di saham, tapi mereka ingin actively ikut memanage perusahaannya atau asetnya sendiri, seperti airport dan sebagainya. Ini yang saya rasa perubahan besar di dunia, dan kita melihat perubahan besar ini ya kita tangkap dengan satu langkah kita ini. Dan kita melihat di fase awal juga kita sudah bicara dengan beberapa investor di dunia, baik yang sovereign wealth fund lain seperti ADIA, seperti JBIC, kemudian dengan private equity yang sifatnya private murni seperti KKR, Carlyle, BlackRock ya, dan juga dengan private equity yang memang spesialis infrastruktur. Ini saat yang tepat karena di dunia ini yield sedang menurun kan. Jadi untuk mencari return di dunia ini susah sekali sekarang. Sementara ada triliunan dolar aset di luar negeri yang membutuhkan investasi. Jadi kebutuhan ini pas antara demand dan supply, di mana Indonesia sedang membutuhkan pembangunan banyak aset-aset yang diharapkan menghasilkan value di masa depan dan butuh pendanaan ekuitas jangka panjang. Di sisi lain banyak negara-negara yang mempunyai excess fund, pension fund yang membutuhkan aset. Jadi proyeknya banyak tapi dananya cekak gitu ya Pak Tiko? Ya. Jadi waktunya memang pas dan memang kebutuhan ini muncul juga dengan Indonesia yang menjadi negara maju di tahun 2045. Oke, Pak, tadi Anda menyebutkan soal return gitu. Emangnya gula-gula apa sih yang dikasih dari SWF kepada para investor? Nah, jadi sebenarnya gini, tidak ada yang dijanjikan. Karena nanti mereka kan investasi di aset. Tergantung asetnya. Ini sebagai contoh, tadi jalan tol kan returnnya antara mungkin 12-17% IRR. Nanti mungkin di airport bisa sampai 17-20%. Tapi kan ini kan tergantung dari kemampuan nanti untuk mengoptimalisasi operasi juga. Jadi bukan berarti ini guaranteed return, enggak. Ini yang membedakan dengan instrumen bond. Kalau bond kan ada guaranteed return. Kalau ini nanti mereka ikut beroperasi bersama-sama dengan SWF meningkatkan value asetnya. Jadi mereka akan masuk dengan valuasi tertentu dan nanti mungkin setelah 5-7 tahun atau bahkan 10 tahun mereka akan exit lagi. Nah return tadi itu adalah return pada saat mereka exit setelah asetnya dioptimalisasi. Misalnya kalau pelabuhan udara, katakanlah kita sekarang pelabuhan udara mau tambah kapasitas dari 60 juta jadi 100 juta penumpang. Ya mereka harus investasi dulu, mungkin sekitar $1 miliar, mereka membangun kapasitas dan sebagainya. Nanti setelah penumpangnya growing, mungkin 10 tahun kemudian mereka lepas lagi sahamnya, baru dapat returnnya. Jadi ini bukan return yang digaranti, tapi return yang harus didapat dari kerja keras. Oke, Pak Aldian, dengan skema yang tadi diberitahukan oleh Pak Wamen, apakah ini cukup menarik untuk para investor asing? So far dari diskusi kita, mereka sangat tertarik karena Indonesia dianggap negara yang mempunyai potensi besar dengan penduduk 270 juta, dengan potensi ekonomi yang terus tumbuh dengan kisaran 5-6% dan dengan pembangunan infrastruktur yang masif. Saya rasa Indonesia termasuk satu dari sedikit negara yang dari sisi risk return masih menarik. Oke, ada bonus demo. Switch dulu ya, izin switch dulu supaya lebih enak. Baik, saya ke Pak Aldian. Pak Aldian, yang tadi disebutkan oleh Pak Wamen, apakah itu menarik? Apalagi ada bonus demografi tadi sempat disinggung. Sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh para investor asing? Sekali lagi kita mau bilang bahwa SWF yang punya nggak cuma Indonesia loh. Ya, saya rasa tadi sudah cukup jelas disampaikan kalau memang likuiditas di global itu banyak
Dan kalau kita lihat mereka itu sekarang tingkat pengembalian bunga di dunia itu cukup rendah gitu ya, dengan kebijakan akomodatif dari bank sentral. Hal ini menyebabkan mereka berusaha mencari imbal hasil yang cukup menarik. Dan tadi sudah disampaikan sektor infrastruktur di Indonesia itu sebenarnya cukup potensial gitu. Tadi Pak Tiko sebutkan IRR 12-15%. Jalan tol itu saya rasa cukup tinggi ya, apalagi kalau kita lihat di luar gitu, bunga US dollar itu mungkin ada di kisaran 1-2% gitu. Jadi saya rasa ini akan cukup menarik buat investor untuk masuk ke pendanaan infrastruktur kita. Oke, tadi Mbak Titis kalau disinggungkan di sini investor pengennya return, tentu orang kalau investasi maunya dapat return gitu. Tapi satu sisi kan SWF ini diharapkan juga untuk membangun Indonesia domestik. Bagaimana kita melihat secara redaksional agar cita-cita untuk membangun negeri jalan, investor juga senang. Iya, gitu. Tentu saja Mbak Ilona. Kalau kita tadi dari penjelasan Pak Tiko sendiri kan sebetulnya kita menawarkan ke investor dengan return yang tidak dijamin. Mereka sama-sama bekerja keras untuk memaksimalkan aset-aset tersebut. Nah, tentu saja dengan pengembangan, dengan dana yang kemudian dimiliki oleh perusahaan itu, oleh perusahaan yang kemudian menjadi mitra dari Indonesia, dari INA itu sendiri, maka kita tentu berharap bahwa proyek-proyek ini bisa memberikan lapangan pekerjaan lebih banyak, mendorong ekonomi lebih kencang. Karena kita punya modal itu, kita punya modal, kita sudah istilahnya kalau kita tidak memitrakan bekerja sama dengan mereka juga dapat untung, kita juga dapat penghasilan, maka itu sebesar-besarnya harus bisa digunakan oleh ekonomi kita, sekaligus bisa membangun menampung lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Karena kan persoalannya sekarang itu bahwa investor asing boleh mendapatkan return yang bagus, melihat pangsa pasar kita yang besar, kemudian melihat kebutuhan proyek kita besar di tengah penurunan imbal hasil di banyak negara. Mereka mencari proyek-proyek yang mampu memberikan imbal hasil yang luar biasa. Nah, kebetulan kalau kita lihat dari aturan-aturan yang ada pendirian SWF itu sendiri kan lembaga ini terbilang luar biasa dan istimewa. Ada fasilitas perpajakan yang diberikan, tentu saja dengan fasilitas perpajakan dari bebas PPh, kemudian dividen kalau diinvestasikan juga menjadi semakin kecil. Artinya proyek-proyek yang itu ditawarkan, dikerjasamakan dengan itu harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat kita dan bagi ekonomi kita. Itu catatan redaksional. Apapun yang dikerjakan oleh pemerintah sepanjang itu mampu memberikan dorongan ekonomi, mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang kemudian kita menjadi masalah karena lapangan kerja tiap tahun selalu bertambah sementara kita tidak bisa menampungnya, itu bisa dimanfaatkan oleh ekonomi kita dan oleh lapangan pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan. Itu catatan dari redaksional kita gitu. Tentu saja itu harapan kita. Lantas bagaimana Pak Aldian daya ungkit dengan adanya SWF? Tadi kan sudah diberitahu soal target-target mulai lapangan pekerjaan, pokoknya kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia. Daya ungkit ke ekonomi itu sebesar apa sih dari SWF ini? Pak Aldian? Maaf Mbak, bisa diulang pertanyaannya? Oke, jadi sebenarnya daya ungkit ekonomi atas adanya SWF itu seperti apa? Kalau tadi disebutkan kan tujuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan lain sebagainya. Efek turunannya jika itu seperti apa gitu? Iya, oke. Saya rasa ini akan sangat merupakan katalis yang penting ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang dengan adanya pandemi ini kan sebenarnya ketekan perekonomian kita yang di-drive oleh consumption itu kinerjanya tertekan karena adanya pembatasan pergerakan manusia gitu kan. Dan ini menyebabkan ekonomi kita mungkin recovery-nya akan terhambat gitu. Makanya dari sisi konsumsi dengan adanya SWF ini dan adanya juga reformasi regulasi ya melalui Omnibus Law itu sebenarnya berusaha mendorong investasi gitu. Harapannya kalau investasi itu bisa bergerak lagi, mungkin tidak langsung dari pihak swasta ya, mungkin yang dari dalam hal ini mungkin dengan adanya SWF ini proyek infrastruktur pemerintah bisa jalan, ini bisa baru menimbulkan multiplier effect gitu ya ke investasi swasta, dan harapannya dengan investasi yang baru kapasitas produksi itu juga bisa meningkat, bisa menghasilkan lapangan pekerjaan, dan ini yang akan mengungkit
tadi konsumsi kita yang sebenarnya motor utama dari perekonomian kita gitu. Jadi saya rasa memang ini timely dan juga akan sangat membantu gitu ya, karena selama ini kalau kita lihat investasi di Indonesia itu kan agak stagnan gitu, dan kalau kita lihat hampir dari peninggalan zaman dulu itu lebih banyak ke komoditi, dan ini kelihatannya sekarang udah lumayan lebih ke broad base gitu ya. Kita udah ada mineral processing, kita lihat manufaktur juga udah mulai jalan gitu. Jadi saya rasa ini merupakan salah satu katalis untuk pertumbuhan kita lah ya, untuk medium term lah ya. Baik, Pak Aldian, terima kasih atas kesediaannya bergabung bersama Business Talk. Yang jelas, saudara, kami masih akan membahas mengeksplor lebih jauh tentang SOF eksklusif bersama BUMN Kartika Wiroatmojo. Sesaat lagi.